ini saya sudah sedang perjalanan diinfokan, bahkan tadi direktur juga dipanggil Pak. Tapi direktur alhamdulillah masih bisa diwakilkan. Ini kan dokter semua. Betul. Ya tapi secara etik karena bukan kami yang merawat pasien, jadi kami tidak punya kewenangan untuk menjelaskan. Korban itu kenapa? Terus kedua, layanan laporan ke Polda Metro Jaya dan informasi yang dilayangkan orang keluarga dan rekan-rekannya. Satu penanya lagi mungkin untuk sesi pertama di sebelah sini. Sampai 3 aja. Silakan disebutkan nama dan medianya. Izin abang-abang dan kakak-kakak dioper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari RCTI. Ini Bu, mengenai sebelumnya kan pihak keluarga sudah menanyakan ke pihak rumah sakit mengenai rekam medisnya, tapi agak sulit pihak rumah sakit untuk menyampaikan pihak keluarga. Nah kan baru terbuka setelah ada laporan dari pihak keluarga ke Polda Metro Jaya. Nah, dari pihak rumah sakit ini sejauh ini apa sih yang sulit untuk disampaikan ke pihak keluarga? Ini satu pertanyaan Bu ya. Nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa yang dioperasi itu adik dan kakak ya Bu ya. Nah yang ketiga, Yang kedua tadi. Ya yang tadi itu. Yang ketiga, tadi kan Ibu sudah menyampaikan permintaan maaf. Jadi di sini apakah dari pihak rumah sakit di situ ada kelalaian Bu? Dari situ. Terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk dijawab satu-satu. Jawab dulu yang pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari teman media dari Karawang, Bekasi, terkait kondisi kegawat daruratan. Kita sudah pasti melakukan setiap tindakan sesuai dengan prosedur. Dan jika ada pasien yang meninggal, kita akan lakukan investigasi dan audit medis bersama komite medik beserta dengan disiplin ilmu kedokteran dari masing-masing bidang. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi pertanyaan kedua dari pojok 1. Ya, dari pojok 1 terkait somasi dan laporan ya Pak ya. Ya, oke. Terkait hal tersebut, kami tidak menghindar dan kami sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. Tapi rumah sakit juga punya hak langsung dalam hal hukumnya sendiri. Jadi ini ada salah satu somasi yang beresiko juga kita akan bisa berbalik lagi. Jadi terkait dengan proses hukumnya kita ikuti sesuai dengan aturan ataupun tata hukum yang berlaku di Indonesia. Yang matinya Penyebab kematiannya Dok? Itu bukan. Baik, mungkin saya akan jawab dari pojok 1 sekaligus ini merangkum tadi dari bagian RCTI ini apakah bisa disebut menjadi suatu kelalaian. Artinya bahwa kita sebagai sesuatu yang tindakan medis itu memiliki resiko medis yang pasti mungkin muncul. Tetapi hari ini hanya bisa dapat dibuktikan secara ilmiah dan saat ini kita masih melakukan investigasi. Lalu untuk yang dari RCTI terkait rekam medis, dari sini
pada prinsipnya adalah setiap dokter yang memeriksa pasien itu sudah menjelaskan kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien terkait penyakitnya, kondisi terkini, tentang tindakan-tindakan apa saja yang sudah dilakukan dan rencana tindak lanjut yang mungkin akan direncanakan. Dan semua itu akan tertuang dan didokumentasikan di dalam rekam medis. Terima kasih. Dok, perlu dijelaskan juga bahwa pernyataan keluarga pada waktu itu adalah tindakan dan komunikasi itu yang Dok, untuk secara awam kan kalau misalnya batang otak itu, kalau yang saya baca kan itu karena ada benturan ya, ada benturan itu jadi mati batang otak. Artinya kan berarti ada sesuatu penyebabnya, apakah itu memang dari sejarahnya dia punya penyakit riwayat juga atau seperti apa, kan kita kan juga nggak tahu. Karena awam melihatnya itu bahwa dia amanir kok tiba-tiba batang otaknya mati ya, mungkin itu yang setidaknya sedikit dijelaskan oleh awam sehingga awam itu tidak subjektif menjustifikasi bahwa ada malpraktek itu, bagaimana caranya sendiri. dari yang psikografi itu ada psikografi di Johnson dan kita nggak tahu kondisi anaknya pada alam bagaimana. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa setiap tindakan itu mempunyai resiko medis dan kecurigaan kematian batang otak itu sendiri ada beberapa penyebabnya, tetapi penyebabnya bukan kapasitas saya, mungkin nanti bisa dijelaskan kemudian dengan dokter-dokter yang mempunyai kewenangannya tersendiri. Seperti itu. Ditampilkan mohon maaf, untuk tim dokter kami ini sedang dilakukan pemanggilan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada hari ini di jam yang sama. Terima kasih. Untuk rekam medis jelasin juga, jadi bukannya tidak dijelaskan, jadi yang kenapa Dokter, harusnya semua yang terlibat dengan kasus ini hari ini dimunculkan dong. Gak bisa seperti ini. Ini normatif sekali. bukan, jadi begini, untuk konferensi pers hari ini itu sudah terjadwal dari kemarin. Tiba-tiba pada pukul 10 pagi ini tim medis kami dipanggil oleh Dinkes. Ada surat resminya, Pak. Tidak Boleh mungkin. ditunjukkan? Boleh. Silakan Bu. Tadi, Dok. Dan dibacakan. Bukan kami menghindar ya, Pak. Semua sudah di setting, berarti kan intinya semuanya harusnya sudah siap. Dan tadi dari Dinas Kesehatan meminta untuk segera datang, tidak bisa ditunggu lagi. Jam yang sama di jam 2 ya. Ada panggilan dari kolegium juga. Dan ada juga pemanggilan dari kolegium. Coba di video call dengan Dinas Kesehatan. Kalau saya bertanya, persoalan ini saya Ahmad dari Metro TV dong. Persoalan ini ternyata tidak menjawab di sini ya kan. Apa penyebab dari kematian Alvaro hari ini ya kan. Tapi pihak rumah sakit hanya tidak memberikan keyakinan kepada kami sebagai media yang harus menyiarkan nanti ke publik bahwa ternyata rumah sakit benar-benar tidak terbuka gitu. Pak, tolong jangan sembarang memberikan statement ya. Di sini. Iya, artinya silakan rumah sakit terbuka, tapi tolong jawab juga pertanyaan-pertanyaan kami. Tadi kan pertanyaan mana yang belum terjawab? Itu Kalau tidak masalah menjawab, itu belum menjawab. ya kalau memang masalah kematian batang otak memang bukan kapasitas kami karena kami bukan DPJP yang merawat, Ya, Pak. kalau memang rumah sakit pengen menjawab apa adanya, tolong disiapkan juga. Kan tadi saya sudah bilang ya, Pak. Harusnya Kami komitmen dong. sekarang Bapak boleh tanya, boleh ada kalau mau ada yang datang ke Dinkes, ditanyakan ke sana, tim medis kami dengan komite medik sedang di sana, Pak. Kami nggak perlu ke sana, kami nggak perlu ke sana. Ya terus bagaimana? Kita juga tidak tahu tiba-tiba tadi ini saya sudah sedang perjalanan diinfokan, bahkan tadi direktur juga dipanggil, Pak. Tapi direktur alhamdulillah masih bisa diwakilkan. Ini kan dokter semua. Betul. Iya. Ya tapi secara etik karena bukan kami yang merawat pasien, jadi kami tidak punya kewenangan untuk menjelaskan step by step yang terjadi pada anak ini. Kenapa harus dipaksakan? Loh, ini tidak dipaksakan, Pak. Karena kan memang ini sudah terjadwal, iya kan? Memang sudah harusnya dihadirkan, tiba-tiba dipanggil. Terus bagaimana caranya kami menolak Dinas Kesehatan, Pak? Urusan nyawa Bu, Ibu. Nah, nanti kita menyampaikan ke publiknya juga kan agak apa yang disampaikan itu kan normatif. Ini kami usahakan kalau Bapak
bapak-bapak ada yang mau menunggu, kami usahakan coba koordinasi dengan dokter-dokter apakah di sana sudah selesai, jadi biar bisa segera ke sini Pak. Begitu, mungkin itu yang bisa kami usahakan. Yang nanti koordinasi Ibu kan? Ya tentu saya dan manajemen saya. Oke Bu, Ibu. Ya, kalau tadi masalah rekam medis itu memang ada kesalahpahaman dari awal yang mungkin karena keluarga pasien tidak mengerti, jadi mereka minta rekam medis itu diberikan ke mereka, ya, dimana itu tidak bisa sama sekali. Rekam medis adalah hak milik rumah sakit, hanya bisa diberikan kepada penyidik jika memang nanti diperlukan saat terjadi penyidikan. Tapi untuk isi dari rekam medis itu sendiri selalu dibuka dan di-share, dan itu sudah kami lakukan. Bapak boleh tanya ke keluarga pasien, memang itu ada kesalahpahamannya di sana, gitu. Karena kan mungkin bagi orang awam ini rekam medis punyanya anaknya, merasa oh ini punya saya, oh tidak. Isi dari rekam medis itu boleh di-share, boleh dicatat, bahkan kita berikan ekspertise dari hasil lab, dari hasil pemeriksaan segala macam kita berikan kok. Bapaknya simpen di satu bundel dan beliau masukkan ke dalam notes, gitu. Setelah kami jelaskan bahwa kalau ini dia tidak bisa Pak, gitu, baru dia menyadari mungkin setelah googling atau tanya kiri kanan, yang memang tidak bisa diberikan untuk rekam medis kepada keluarga pasien, gitu. Tapi untuk resume medis sudah diberikan dan selalu dijelaskan setiap hari apa yang terjadi oleh setiap dokter DPJP yang merawat, gitu. Ibu, saya Rama dari Kompas. Terkait tadi Ibu bilang ada miskomunikasi sehingga proses rujukan agak terlambat ya Bu ya. Miskomunikasi itu seperti apa bentuknya? Apakah memang tidak ada komunikasi dengan keluarga dari awal atau memang antar manajemen yang tidak tahu bahwa ada kasus seperti ini? Oh tidak, bukan begitu. Jadi pada awalnya yang ada itu hanya ibu pasien ya. Ayah pasien itu sedang berlayar di luar negeri. Nah, memang dari awal diminta untuk segera pindahkan, tapi kondisi anak dari awal itu non-transferable, jadi tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Nah, segala risiko semuanya sudah diberitahu, tapi mungkin ya namanya anak sedang kondisi begitu ya, gimana ya, mungkin tetap pengen berusaha gitu. Di sana mungkin miskomunikasinya seharusnya dari kami oke, ini bisa dari kami hanya bisa misal menyediakan fasilitas untuk pemindahan, misalnya dengan membawa ambulans, kita menyediakan ambulans yang sesuai ya speknya, maksudnya ada ventilatornya di sana dan tim medisnya, lalu mencari rujukan ya. Nah, tapi terkait kondisi anak ini yang mungkin dari keluarga menganggap kenapa nggak segera, padahal jika itu dipaksa untuk dibawa, jika terjadi apa-apa siapa yang menanggung, begitu. Karena kondisi anak ini memang sangat tidak stabil. Jadi dari hari pertama sampai hari ketiga masih kejang berulang. Dan memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk dibawa. Nah itu yang memang ya miskomunikasi di situ. Mungkin ibu pasien tidak mengerti, mungkin kalut atau bagaimana gitu. Untuk rujukannya sendiri kenapa sampai 80 sudah kita cari ya, tapi masih banyak yang belum menerima itu, alasan mereka apa ya? Ya alasannya tidak bisa membantu. Ya mungkin karena kondisi dari keluarga dari anak yang memang non transferable ini beresiko sekali nyampe di sana, dan mungkin lanjutannya memang ya bapak-bapak tahu sendiri ini ada kasus hukum ya. Jadi di mana-mana rumah sakit tidak mau menerima karena mungkin takut terbawa-bawa. Itulah kesulitan kami sebenarnya. Kami sudah berupaya berdiskusi dengan keluarga pasien, ini sudah viral, jadi rumah sakit manapun pasti murid ya, nanti kena getahnya lah istilahnya gitu ya, karena kan ya kita nggak tahu ya bagaimana nanti akhirnya di sana, karena itu sebenarnya kesulitan kami begitu. Bu, untuk status pembayaran apa Bu? Apakah melalui BPJS atau perorangan? Untuk status pembayaran dari awal pasien ini BPJS kelas 3 sampai akhir itu tanggungan rumah sakit, karena sesuai dengan BPJS itu pasti sudah melewati plafon ya Pak. Dan semua pengobatan, semua terapi, semua tindakan, semua alat yang dibutuhkan kami penuhi semua. Tidak sama sekali ada iur bayar ke keluarga pasien. Pada saat kejadian, apakah dokter silih berganti Bu untuk mengontrol keluarga pasien? Apa pasien? Gimana? Almarhum.
Ini berganti nggak monitor? Oh tentu iya, kan pasien ada Bu ya? Ada lah Pak. Tentunya counter ya? Ada dong, semuanya ada di rekam medis Pak. Oke. Tercatat di rekam medis. Lanjut Bu. Bu, tadi terkait rujukan dan kata rumah sakit benar tidak bisa membantu. Dari pihak rumah sakit KPK sendiri untuk pasien ini penanganan seperti apa sih Bu yang dibutuhkan sampai harus dirujuk? Apa yang kurang? Kalau untuk standar perawatan pasien, insya Allah sudah sesuai ya dengan kondisi pasien. Cuma kan memang kita terkendala di alat-alat penunjang pemeriksaan seperti MRI, CT scan memang tidak ada. Nah itulah yang memang guna untuk merujukkan untuk mengetahui lebih jauh apa penyebabnya yang tadi itu kan ada pemeriksaan penunjang yang memang harus dilakukan dan itu tidak bisa di sini karena kami hanya rumah sakit tipe C. Dan untuk rumah sakit tipe C sendiri, fasilitas seperti ini insya Allah memang sudah sesuai gitu. Karena tidak ada peralatan CT scan-nya ya? Iya, dan CT scan itu tidak harus ada di rumah sakit tipe C. Iya. Dokter, mungkin mengulang dari awal, ini penyebab kematian dari adik BA ini kenapa ya? Memang karena henti jantung atau karena apa ya? Untuk itu bukan kapasitas saya, makanya saya usahakan dokter-dokter kami datang kemari, jika sudah selesai dari Dinkes kami usahakan untuk bisa hadir di sini Pak. Mungkin itu yang saya bisa upayakan. Karena untuk menjawab semuanya bukan kapasitas kami bertiga. Kami ini, saya hanya dokter umum, dokter Dian, dokter gigi, dokter Indah juga dokter umum. Jadi ini bukan kapasitas kami dan bukan kami yang merawat pasien. Ibu, sedikit menambahkan dari tadi muter-muter ya. Tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa ada rapat manajemen luar biasa mengumpulkan seluruh manajemen termasuk dokter. Nah, dari situ memang tidak ada keterangan pasti bahwa penyebab kematian batang otak itu apa. Setidaknya manajemen tahu tentang itu dan Pak, bisa di-share kepada kami. Ini saya coba jawab ya. Ini mungkin sudah ya memang bukan kapasitas saya, tapi secara umum begini. Setiap tindakan medis itu kan sudah diinfo ya. Itu pasti ada risikonya ya. Resiko itu pasti berbeda. Misal untuk tindakan operasi sesar apa, operasi THT apa, operasi gigi apa, dari A sampai Z mungkin ada tuh. Misal, oh resiko terjadinya A itu 0,5%, oh yang B 0,05%. Ini dari yang resiko terkecil sampai risiko terbesar itu sudah ada di inform consent ya, sudah dijelaskan ke keluarga pasien kemungkinan terjadi ini ada. Nah, untuk pastinya itu tadi Pak, ya harus ada pembuktian bagaimana. Misalnya kita bilang yang A itu kalau memang benar gara-gara ini, itu harus ada CT scan-nya. Oh, yang ini itu harus ada pemeriksaan MRI-nya. Begitu Pak. Jadi untuk pasti diagnosis itu harus ada pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Untuk adik BA risikonya apa? Bisa disebutkan? Kenapa? Maksudnya? Untuk adik BA itu resikonya apa? Resiko iya waktu ya sampai risiko kematian selalu disebutkan karena itu kan sudah termasuk operasi sedang ya, bukan operasi kecil. Jadi ketika divonis mati batang otak itu sudah diprediksi ya, ada risiko itu ya? Ada dan sebelum dilakukan operasi kan sudah diberitahu. Iya, artinya sudah ada risiko itu kan? Ya sudah ada risiko itu dan kita nggak tahu ya, badan masing-masing orang itu kan berbeda. Makanya di dalam literatur itu bisa ada jurnal yang memang menyebutkan oh kalau ini bisa begini, kalau ini begini. Misalnya kita nggak tahu nih kondisi medis anak sebelumnya, apa yang terjadi reaksi dari si anak ini itu bisa berbeda Pak tiap orang. Kan saya tadi jelaskan mereka masuk berdua, kondisi awal mirip ya, ini abang dan adik. Adik operasi duluan jam 12, abang jam 3. Jam 12 setelah selesai operasi, adik kan nggak apa-apa. Di operasi itu saat operasi aman, tidak ada pendarahan yang berarti, minimal pendarahannya. Setelah itu pun sekitar 45 menit, 40 menit operasi selesai, itu persiapan untuk ke recovery room, ya kan? Di sana pun adik masih bernafas spontan semua, terukur dengan baik. Karena itu dokter DPJP yang mengoperasi adik, THT panggil orang tua untuk mengucapkan selamat ya Bu, operasi sudah selesai, anak aman. Setelah itu orang tua pun menemani di sana, gitu. Pada saat terjadi kondisi itu ada orang tua, jadi bukan karena ini simpang siur ya beritanya. Karena saya dapat berita ada yang bilang
itu terjadi di ruang operasi, tiba-tiba orang tua nggak tahu apa-apa, anak udah kejang-kejang. Tidak begitu, gitu. Dan pada saat itu ada tim medis juga di sana. Itu juga kan setelah itu jam 3, setelah setelah tindakan adik kan pindah ke ICU, itu kita tanya lagi ke orang tua, ini ada abang, apakah mau tetap dioperasi, begitu kan? Karena kondisi adik udah begini nih, udah masuk di ICU. Orang tua pasien tetap bilang, iya dok, nggak apa-apa. Berarti apa? Kan berarti dia lihat ya, kalau insya Allah tim medis kita ini nggak serampangan, tidak lalai dalam menangani, gitu loh. Kalau misalkan orang yang memang ragu, tidak ada kepercayaan kepada tim medis, mana ada yang mau lanjut ke si abangnya? Kan abangnya lanjut operasi. Operasinya juga sama, sekitar 35 menitan, 40 menitan. Setelah itu di recovery room, nggak lama habis itu abang pindah ke kamar. 2 hari setelah itu abang pulih. Sekarang alhamdulillah udah sehat, udah lari-lari, sudah bisa makan biasa, nggak ada lagi infeksi berulang. Bisa lebih, ibu bilang juga, bisa lebih pintar belajarnya, nggak ngantukan lagi gitu. Karena memang tujuan utama dari operasi amandel ini kan adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Karena kan kalau amandel yang udah terinfeksi berulang kali, itu kan pasti kondisi anak itu kesakitan menelan, infeksi terus menerus, dan memang mungkin demam terus menerus ya, dan oksigenasi ke otaknya bisa berkurang. Apalagi itu kalau kondisi amandelnya sudah menempel begitu. Itu kan bikin kalau kita aja kurang tidur gimana, kan otak kita juga nggak fresh gitu. Apalagi kejadian seperti itu. Ini semuanya tidak ada kesengajaan pastinya, dan prosedur operasi semuanya insya Allah sudah sesuai SOP. Tapi kita tidak tahu, di sini ada tanda tanya besar ya, qadarullah gitu. Dan penanganan segala macamnya insya Allah sudah sesuai dengan SOP. Dan kami tidak berlepas tangan ya untuk semua perawatan yang diperlukan oleh adik, obat, alat apapun itu, semua yang bisa kami usahakan, kami maksimalkan sampai hari terakhir. Bu, berarti kalau gitu emang secara normal mati batang otak ini risiko dioperasi amandel? Tidak, bukan secara normal, tapi bisa. Jadi bukan dari operasi amandelnya sendiri. Kalau operasi amandelnya sendiri, itu kan, tapi mungkin ada dari yang lain-lainnya gitu. Apa sih yang menyebabkan risiko mati batang otak? Coba dilihat deh teman-teman, bantu cari literatur. Itu biasanya karena oksigenasi itu tadi ya. Jadi batang otak itu gunanya untuk mengatur pernafasan. Berarti baru diketahui setelah operasi amandel itu deteksinya, Bu? Enggak lah, nggak bisa langsung Pak. Karena kan batang otak itu deteksinya setelah 5 hari, karena kan untuk menegakkan setelah operasi. Iya. Jadi nggak ada bisa deteksi dini dulu atau gimana? Deteksi dini itu nggak bisa Pak, itu tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Balik lagi kan tubuh manusia ini unik ya, orang per orang itu kita tidak tahu nih apa terjadi kondisi sebelumnya. Karena kalau dilihat sebelum operasi, kondisi adik ini optimal. Jadi kan sudah datang seminggu sebelumnya, berdua abang ya, dalam keadaan waktu itu adik malah kupingnya juga sakit. Itu sudah diobati dulu, infeksinya diredakan, diperiksa lagi, cek darah. Oh ya, darahnya sudah tidak ada lagi angka infeksinya sudah tidak tinggi. Diperiksa lagi sampai semuanya dan layak untuk operasi, baru kami lakukan operasi gitu. Tim medis lakukan operasi. Bu tadi bilang, maaf Bu. Ya. Bu tadi bilang katanya setelah 5 hari untuk batang otak itu terdeteksi ya Bu ya? Itu masih suspek ya Pak, karena untuk pastinya itu kita harus melakukan pemeriksaan. Itulah yang kita pengen kan sebenarnya. Nah, itu dia Bu. Ibu bilang kan masih suspek. Nah, kenapa tiba-tiba bisa istilahnya kayak bisa muncul atau menjudge itu batang otak? Nah, sementara dari pihak rumah sakit tidak ada peralatan yang menunjang untuk gini Pak. Jadi untuk mendapat suatu diagnosis ya, di dalam kedokteran itu ada SOAP ya. Jadi nggak bisa nih, oh batuk, COVID nih, oh demam, oh ini COVID nih, nggak bisa begitu. Semuanya harus sesuai. Jadi ada dari anamnesis itu tanya jawab ya. Kalau misalnya kondisi adik kemarin dia sudah tidak bisa ditanya, tapi dilihat dari yang ininya. Terus ada lagi dari pemeriksaan. Pemeriksaan apa yang kita bisa lakukan ya? Habis itu nanti setelah pemeriksaan fisik, barulah nanti ada pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjangnya itu tuh yang tadi CT scan. Tapi dari
kondisi fisiknya ini bisa dilihat kemungkinan bahwa ini adalah mati batang otak, tapi untuk pastinya itu harus diperiksa CT scan itu tadi gitu. Kenapa bisa dibilang kemungkinan mati batang otak? Karena dari saturasi oksigen ketika ventilator itu kita coba agak turunkan, itu tidak ada nafas spontan gitu. Makanya kami tidak bilang ini pasti mati batang otak, tidak. Suspek ya, kemungkinan mati batang otak karena kemampuan dari adik bernafas spontan itu tidak ada, karena itu harus menggunakan full ventilator. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.